Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah pada siang hari ini yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, uswatun hasanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir nanti. Pada siang hari ini, pada hari Sabtu 1 Oktober 2022, kita telah berkumpul dalam rangka menuntut ilmu bersama Ustadz Aminur Bait, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema nikmat untuk maksiat. Baik, sebelum kajian dimulai, sekali lagi kami dari panitia kajian mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat memahami serta mematuhi adab-adab selama kajian daring ini berlangsung. Yang pertama yaitu kita menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu mencatat serta mengikat ilmu agar tidak lepas dari diri kita. Yang ketiga yaitu menonaktifkan fitur video dan audio selama Ustadz memberikan kajian ataupun pemaparan. Insya Allah pada siang hari ini akan dipandu kembali oleh saya, yaitu Dwi Heryono. Kajian ini akan kita bagi menjadi 2 sesi utama. Yang pertama kurang lebih selama 45 menit ke depan, yang akan dimulai ketika Ustadz memulai kajiannya hingga pukul kurang lebih 13:45 waktu Indonesia Barat. Ini tentang pemaparan ataupun kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz. Pembagian waktu ini sifatnya fleksibel, Ustadz. Jika Ustadz masih ada poin-poin yang mesti disampaikan ketika waktunya sudah mencapai, kami akan menyesuaikan waktu tersebut agar Ustadz selesai memberikan pemaparan. Yang kedua yaitu sesi tanya-jawab kurang lebih selama 15 menit terakhir, Ustadz. Sesi ini akan dimulai ketika Ustadz selesai memberikan kajian. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu yang ada, mari kita mulai kajian ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Ustadz Aminur Bait, Hafizahullah, untuk memulai kajian ini. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita adalah forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kajian ini diselenggarakan oleh teman-teman yang tergabung dalam komunitas di perusahaan Kargil ya, mengaji. Dan insya Allah yang akan kita bahas mengangkat tema nikmat untuk maksiat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap manusia ketika mereka berhadapan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda. Padahal idealnya ketika seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan, seharusnya dia sikapi dengan rasa syukur, berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan nikmat itu. Dan selanjutnya adalah menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Zat yang telah memberikannya. Namun realitanya yang terjadi berbeda. Banyak di antara masyarakat yang ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru yang terjadi adalah mereka menggunakan nikmat itu untuk perbuatan maksiat. Mereka banyak memanfaatkan nikmat itu untuk durhaka kepada penciptanya. Bahkan ada yang mengganti sikap berbalik arah. Yang seharusnya bersyukur, malah dia kufur. Dan aneka pelanggaran-pelanggaran ini insya Allah akan kita bahas. Dan pelanggaran tersebut sudah menjadi sejarah kehidupan manusia.
Sehingga sejak masa silam Allah Subhanahu wa taala tunjukkan umat-umat di masa silam di mana mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Justru sebaliknya, mereka menggunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tampilkan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita tentang kondisi orang musyrikin di Mekah. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 28. Surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Alam tara, tidakkah kalian melihat? Ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tidakkah kalian melihat orang yang mereka mengganti nikmat-nikmat Allah? Kufran, nikmat itu diganti dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menggiring masyarakatnya ke negeri kebinasaan. Jahannam, yaitu Jahannam. Yaslaunaha, yang akan mereka masuki neraka Jahannam itu. Wa bi'sal qarar, dan sungguh Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat jelek. Wa ja'alu lillahi andadan, mereka menjadikan sekutu untuk Allah. Liyudillu an sabilih, agar mereka menyesatkan masyarakat dari jalan Allah. Qul, katakanlah, tamatta'u, silahkan kalian nikmati. Silahkan kalian nikmati kehidupan ini. Fa inna masirakum ilan nar, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Baik. Nakifu fi hadhil ayah. Kita akan melihat ayat ini lebih dekat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang musyrikin ketika mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya orang musyrikin mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama, mereka bertetangga dengan Ka'bah. Dengan bertetangga dengan Ka'bah menyebabkan mereka itu dihormati oleh masyarakat Arab yang lainnya. Dihormati oleh suku A, suku B, suku C, dan masyarakat Arab di seluruh penjuru Jazirah Arab. Karena itu mereka ketika melakukan perjalanan safar, baik ketika musim panas maupun musim dingin, gak ada yang berani ganggu. Ketika musim panas mereka safar ke arah Syam, dan ketika musim dingin mereka safar ke arah Yaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, mereka punya kebiasaan rihlatash shita'i was-saif, melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Lalu Allah perintahkan kepada mereka, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan nikmat itu karena dengan bertetangga dengan Ka'bah, mereka dihormati masyarakat di sekitarnya. Melakukan perjalanan ke arah Syam itu kemana Pak? Berarti jauh ke arah utara. Ya. Sehingga kalau kita buka ke arah Syam adalah perjalanan jauh ke arah utara. Subhanallah. Oh, ini bukan map yang biasanya. Nah, kalau ke arah Syam mereka jauh ke arah utara. Kalau kemudian ke arah Yaman mereka jauh ke arah selatan. Nggak kuat. Sehingga mereka melakukan perjalanan dagang baik ke arah utara maupun ke arah selatan, internetnya nggak kuat ya. Mereka tidak diganggu. Ke arah Syam, ke arah utara mereka tidak diganggu, ke arah Yaman tidak diganggu. Karena siapa yang berani mengganggu orang Mekah, maka ya, resikonya dia akan berhadapan dengan orang Mekah sehingga dia nggak bisa haji dan nggak bisa umroh. Sebab orang masa silam mereka haji dan umroh. Baik. Nikmat yang kedua, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Nikmat kehadiran seorang nabi. Nikmat kehadiran seorang nabi.
Namun ternyata kehadiran seorang nabi ini justru mereka tolak. Anda bisa bayangkan ya, kalau Bapak hidup dekat dengan orang yang akhlaknya sangat mulia, ilmunya banyak, dermawan dalam menyampaikan ilmunya, sehingga ketika berbagi itu, Masya Allah, disampaikan semuanya. Itu adalah sebuah nikmat yang besar. Kita saja kan kadang pengen punya rumah dekat dengan pesantren. Pengen punya rumah dekat dengan ustadz. Biar apa? Sering ketemu ustadz, nanti bisa bertanya kalau ada masalah, nanti bisa berkomunikasi secara langsung karena dekat dengan ustadz. Dan umum masyarakat seperti itu, dekat dengan sumber ilmu. Sehingga orang itu senang untuk tinggal bersama orang yang dia hormati, yang dia kagumi, yang dia jadikan sebagai panutan dalam masalah belajar. Itulah manusia. Orang musyrikin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Namun apa yang terjadi? Nabi itu ditolak. Nikmat itu ditolak. Sehingga sang nabi itu diusir, sang nabi itu ditekan, diberi tekanan dan aneka praktek kekufuran yang lainnya. Sang nabi tidak diizinkan untuk berada di kota Mekah oleh masyarakat kota Mekah. Mereka balik nikmat itu bukan dengan sikap bersyukur, tapi dengan sikap kekufuran. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kalaupun orang diberi nikmat dan nikmat itu ditolak, Allah pindahkan ke tempat yang lain. Ketika masyarakat itu diberi nikmat, lalu nikmat itu ditolak, maka Allah Subhanahu wa taala akan pindahkan ke tempat yang lain. Nabi itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke kota Madinah. Nah, itulah makna firman Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Diberi nikmat Nabi tapi disikapi dengan kekufuran. Sekarang coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tentang tafsir ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ya, dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini nggak bisa saya besarkan ya. Saya tarik-tarik nggak bisa. Allah berfirman tentang firman Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tahukah kalian orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Qala, kata Ibnu Abbas, hum kuffaru ahli Mekah. Mereka adalah orang-orang kafir penduduk Mekah. Di mana mereka menggantikan nikmat berupa seorang nabi dengan apa? Dengan kekufuran. Kemudian beliau menyebutkan, fa innallaha ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ni'matan linnas, sebagai nikmat bagi seluruh manusia. Faman qabilaha wa qama bi syukriha dakhalal jannah. Maka siapa yang mau menerima beliau dan mensyukuri nikmat kehadiran beliau, maka dia akan masuk surga. Wa man raddaha wa kafaraha dakhalan nar. Dan siapa yang menolak nikmat itu dan kufur kepada nikmat itu, masuk neraka. Baik. Ini pelanggaran pertama yang terjadi dalam sejarah agama manusia, yaitu menolak nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib. Qama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berpidato. Faqala, lalu beliau menyampaikan, ala ahadun yas'aluni 'anil Qur'an? Ada enggak yang mau bertanya kepadaku tentang Al-Qur'an? Wallahi law a'lamul yawma ahadan a'lamu minni bihi wa in kana min wara'il bihar la ataituhu. Demi Allah, andaikan di hari ini ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran melebihi pemahamanku,
meskipun dia harus nyebrang, meskipun dia tinggal di daerah yang harus nyebrang lautan, aku akan mendatanginya. Faqama Abdullah ibnul Kawa. Maka Abdullah bin Kawa bertanya, Manil ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Siapakah orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan menggiring kaumnya ke negeri kebinasaan? Faqala Ali bin Abi Thalib mengatakan, musyriku Quraisy. Mereka adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Atathum ni'matullah. Datang kepada mereka nikmat Allah. Al-iman, yaitu iman yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaddalu ni'matallahi kufran. Lalu mereka mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran. Mereka menolak sang Nabi. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan mereka menggiring kaumnya ke negeri kebinasaan. Maka sungguh celaka manusia semacam ini, orang-orang musyrikin Quraisy. Iman yang hadir di hadapannya justru ditolak. Orang yang terbaik yang hadir di tengah mereka ditolak. Manusia yang menjadi rahmatan lil alamin ditolak. Dakwah yang menyelamatkan mereka dari neraka ditolak. Nikmat ini dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain. Maka ini jadi pelajaran bagi kita. Ketika ada seorang ulama, seorang ustadz, ahli ilmu, datang ke sebuah kota. Dan di kota itu beliau hadir bukan untuk mencari lawan, bukan untuk cari musuh, bukan untuk bikin kisruh di masyarakat, bukan untuk mengacaukan suasana masyarakat. Beliau hadir untuk menyampaikan ilmu. Beliau hadir untuk memberikan siraman rohani. Lalu masyarakat menolaknya. Ada penolakan. Taib. Kalaupun ada penolakan, Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ketika ditolak di satu titik, bisa saja dia menolak orangnya, tapi dia tidak bisa menolak hidayah. Akhirnya Allah pindahkan nikmat itu ke tempat yang lain. Kajian tetap bersiar melalui online, dan yang mendengarkan adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Di tempat yang ketika beliau hadir ditolak, mereka mendengarkan secara online. Saat mereka mendengarkan, mereka dapat hidayah. Subhanallah. Meskipun ustadznya ditolak, tapi mereka tidak akan bisa menolak hidayah. Sebab nikmat hidayah ini diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka kaum muslimin yang kami hormati, kita perlu ingat bahwa ilmu itu bagian dari nikmat. Ilmu datang mendekat. Kalau orang tidak menerima dengan baik, Allah akan pindahkan ke tempat yang lain. Sebab nikmat ketika ditolak dan Allah berkehendak untuk memberikannya, jika di satu titik itu ditolak, Allah akan pindahkan ke tempat yang lain. Maka sambutlah nikmat ini dengan sukacita. Jadikan nikmat itu sebagai anugerah terbesar bagi hidup kita. Sehingga kita sambut dengan sukacita, kita datangi nikmat itu dan kita terima dengan baik agar kita bisa mendapatkan kebaikannya. Taib. Kemudian ini sikap yang pertama yang terjadi di tengah manusia disebabkan karena mereka menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap yang kedua, sehingga di sini kalau boleh kita tulis, sikap terhadap nikmat. Sikap terhadap nikmat. Yang pertama, menolak nikmat dan menggantikannya dengan kekufuran. Digantikan dengan kekufuran. Maka ini perbuatan yang diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Anda bisa bayangkan ketika bapak atau ibu datang ke rumah orang lain
sambil membawa makanan. Sesampainya di rumah itu, tiba-tiba makanan tadi langsung dilempar oleh pemilik rumah. Dilempar, lalu setelah itu Anda dilempari dengan batu. Atau Anda dimaki-maki, Anda disuruh pergi. Orang ini dikasih kebaikan itu dia tumpahkan, kemudian malah membalasnya dengan makian. Itulah orang yang menolak nikmat dan menggantikan nikmat itu dengan kekufuran. Nabi SAW didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau ditolak dan beliau diusir, bahkan digantikan dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dan perbuatan yang membuat Allah murka. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah kaum yang kalah, sehingga dalam setiap peperangan antara mereka dengan kaum muslimin tidak ada sejarahnya mereka menang. Baik. Kemudian yang kedua adalah menyikapi nikmat dengan kekufuran. Menyikapi nikmat dengan kufur nikmat. Saya batasi kufur yang dimaksud di sini adalah kufur nikmat. Yang kedua, menyikapi nikmat dengan kufur nikmat. Bagaimana bentuk kufur nikmat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan dengan janji yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan berikan tambahan untuk kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat, sangat keras. Ada amalan dan ada janji. Yang bersyukur akan diberi oleh Allah tambahan nikmat. Yang kufur akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang keras. Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan syukur terhadap nikmat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Definisi syukur di sini saya cantumkan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Wasyukru huwa i'tiraful qalbi bi ni'amillah wath-thana'i 'ala Allah wath-thana'u 'ala Allah biha wa sarfiha fi mardatillahi ta'ala wa kufrun ni'mah diddu dzalika. Syukur itu ada 3 bentuk. Yang pertama, mengakui pengakuan hati terhadap nikmat Allah. Pengakuan hati terhadap nikmat Allah. Yang kedua, wassana'u 'ala Allah biha. Memuji Allah dengan keberadaan nikmat itu. Yang ketiga, wasarfuha fi mardatillah. Menggunakan nikmat itu untuk menggapai ridha Allah. Definisi syukur. Definisi syukur nikmat. Ada 3 unsur syukur. Sebagaimana keterangan Syekh Sa'di. Yang pertama adalah mengakui. Mengakui nikmat itu datang dari Allah. Mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua adalah memuji Allah dengan nikmat itu. Yang ketiga menggunakan nikmat itu, menggunakan nikmat untuk mencari ridha Allah.
Siapa yang bisa melakukan 3 ini, maka berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Sebaliknya, kufur nikmat. Kufur nikmat. Bagaimana bentuk kufur nikmat? Lawan dari 3 tadi. Terutama yang terbesar adalah bagian yang pertama. Tidak mengakui datang dari Allah. Tidak mengakui bahwasanya itu datang dari Allah. Sehingga dia mengklaim bahwasanya itu atas kehebatan dia, atas kemampuan dia, atas usaha dia, dan Allah Subhanahu wa taala murka seperti ini. Sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Qasas tentang pernyataan Qarun. Coba kita lihat firman Allah di surat Al-Qasas. Ketika Qarun dikasih peringatan agar dia mau bersyukur, Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku diberi seperti ini karena aku adalah orang yang berilmu. Jadi kata Qarun, paling atas itu ya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta sedemikian banyak ini karena aku ini orang pintar. Karena aku ini orang yang jago manajemen, pintar bisnis, pintar marketing. Ada di surat Al-Qasas ayat 78. Sikap Qarun yang dia tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa bahwasanya dia punya kekayaan seperti itu semuanya karena kehebatan dia, karena dia adalah jago dalam masalah bisnis. Innama utituhu ala ilmin indi, dia mengatakan, aku diberi kayak gini karena saya ini orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala murka dengan orang seperti ini. Sehingga dia menisbahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada dirinya dan tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tenggelamkan kerajaannya Qarun dalam jumlah yang sangat banyak. Sekarang coba bandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ashkuru. Di surat An-Naml ayat 40. Ketika Sulaiman alaihissalam melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar. Di antaranya adalah kemampuan dari orang saleh yang memindahkan singgasana Ratu Balqis ke Syam. Falamma ra'ahu, di surat An-Naml ayat 40 ya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuq. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah berdiri tegak indahu, di dekatnya, qala, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, ini dari Allah, ini datang dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, karena Allah hendak mengujiku apakah aku ini akan bisa bersyukur ataukah akan kufur terhadap nikmat ini. Sehingga kita bisa lihat di sini Sulaiman alaihissalam, beliau mengakui bahasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu nikmat yang Allah berikan kepada Sulaiman dibuat langgeng sampai akhirnya orangnya meninggal dunia alaihissalam. Ini ada di surat, ini adalah praktek Nabi Sulaiman. Ada di surat An-Naml ayat 40.
Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah. Dan Allah hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah aku akan menjadi orang yang kufur. Subhanallah. Seperti inilah idealnya seorang mukmin ketika dia diberi rahmat dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menampakkan rasa syukur kepada Allah dengan mengatakan ini dari Allah. Ini semuanya pemberian Allah. Ini adalah karunia Allah. Dan jangan dikembalikan kepada kemampuan pribadinya. Karena manusia tidak memiliki itu. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tayyib. Sehingga dalam hal ini orang yang dia kufur terhadap nikmat Allah, yang pertama adalah dia tidak mengakui datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia tidak memuji Allah. Saat diberi nikmat oleh Allah, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengklaim bahwa pokoknya dia tidak memuji Allah tapi lebih memuji nikmat itu, memuji. Jadi saking senangnya, dia justru lebih banyak memuji bendanya, memuji objek daripada memuji pemberi objek. Dia memuji nikmatnya daripada memuji pemberi nikmat. Ini seperti kejadian yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi yang disebut sebagai Sahibul Jannatain. Sahibul Jannatain ada di surat Al-Kahfi. Yang dia tidak mau memuji Allah tapi malah memuji kebunnya. Pemilik dua kebun yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalan rajulaini. Berikanlah contoh kepada mereka perumpamaan dua orang. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini, dan seterusnya. Lalu di ayat 34 coba kita lihat. Ada dua orang. Silakan Anda kalau punya mushaf, bawa mushaf yang ada terjemahannya buka ya. Al-Kahfi mulai ayat 32. Buatlah permisalan tentang dua orang. Yang satu diberi oleh Allah dua kebun. Dua kebun min a'nabin. Kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Di sekeliling kebun itu penuh dengan kurma. Masya Allah. Wa ja'ala bainahuma zar'a. Dan Allah jadikan ada banyak tetumbuhan di antaranya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Masing-masing kebun penuh dengan buah. Menghadirkan makanannya. Walam tadlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di antara dua kebun itu ada sungai. Masya Allah. Jadi bayangkan ya, ini kebun, ya. Ini sungai. Sungai dalam bahasa Arab itu selokan. Dalam sungai menurut masyarakat Arab, dalam tradisi masyarakat Arab adalah selokan-selokan kecil. Di sini ada selokan. Kanan kiri ini kebun. Tengahnya anggur, samping kanan kirinya kurma. Jadi penuh dengan buah-buahan, penuh dengan pepohonan. Masya Allah. Namun ternyata orang ini justru banyak memuji kebunnya sampai lupa untuk memuji kepada Zat yang memberi nikmat. Wa kana lahu samarun faqal, dan kebun itu punya banyak buah dan dia mengatakan kepada temannya, ya, ana aktsaru minka malan wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada kamu. Nah, di sinilah wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi.
orang itu masuk ke kebunnya dan dia mendolimi dirinya sendiri. Dia mendolimi dirinya sendiri gimana? Dia berbuat maksiat, yaitu tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau memuji Allah, tapi memuji kebunnya. Dan dia mengatakan, qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya rasa kebunku ini enggak bakalan binasa. Saya rasa kebunku ini enggak bakalan rusak. Kebunku ini enggak bakalan bangkrut. Kebunku ini enggak bakalan hancur selamanya. Baik. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan saya merasa kiamat gak bakalan terjadi. Wala irruditu ila rabbi, dan kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku akan mendapatkan ganti yang lebih bagus lagi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka temannya menasihatkan kepada orang ini, akafarta billadzi khalaqak. Apakah kamu kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu? Ya? Nah, di ayat 39 diperingatkan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Andaikan saat kau masuk ke kebunmu, kau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi ini pelajaran di surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 39 ya. Dari surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 39. Bercerita tentang pemilik kebun yang dia kufur kepada Allah sehingga justru lebih banyak memuji nikmat yang Allah berikan dan melupakan pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak ridha ketika ada hamba yang dia justru lebih banyak memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala sementara Allah dilupakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat itu dari pemiliknya. Sehingga di situ ada hukuman ya. Ada hukuman berupa apa? Ain. Ada hukuman berupa ain. Di mana Pak maksudnya? Orang yang melihat sebuah kenikmatan tapi tidak diiringi dengan pujian, Allah akan cabut nikmat itu. Dan itulah penyakit ain. Sehingga kadang anak kecil lucu banget, cakep banget. Ada orang yang megang anak kecil itu terus dipuji, wah, lucunya, cakepnya, tanpa mengucapkan masya Allah, atau tidak mengucapkan tabarakallah, atau tidak mengucapkan barakallahu fikum. Anak itu pulang tiba-tiba demam. Apa sebabnya Pak? Ada orang yang memuji anak ini tanpa diiringi dengan memuji Allah. Dan Allah tidak ridha. Akhirnya nikmat itu dicabut sebagian. Itulah penyakit ain. Baik. Sehingga tidak memuji Allah ketika mendapatkan nikmat dari Allah, tapi lebih banyak memuji nikmatnya, itu bisa menjadi hal yang berbahaya. Karena itu, praktek memuji Allah ketika mendapatkan nikmat adalah amal yang dilakukan oleh orang saleh di masa silam. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang coba kita lihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam di surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman bisa mendengar percakapan semut. Seperti di ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun.
ketika mereka sampai di lembah semut, maka Ratu Semut mengatakan, "Wahai para semut, masuklah kalian ke rumah kalian, agar jangan sampai Sulaiman dan pasukannya ya menginjak-injak kalian sementara mereka tidak merasa." Dan Sulaiman mendengar ini. Fatabassama dhahika. Sulaiman pun tersenyum. Min qawliha, dari ucapan mereka. Wa qala, lalu beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ini contoh beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ketika beliau diberi kemampuan oleh Allah mendengar obrolan semut. Kemudian Sulaiman tertawa. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar mensyukuri nikmatnya. Tayyib. Ini ada di surat An-Naml ayat 19. Ayat 18 An-Naml ayat 18 sampai 19. Nah, kemudian ada orang yang tidak menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, tapi bahkan dia menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Menggunakan nikmat untuk maksiat. Seperti apa yang terjadi? Dia diberi nikmat, berarti fasilitas. Namun sangat disayangkan, nikmat itu digunakan untuk durhaka kepada Allah. Nikmat itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Salah satu contohnya adalah kisah dalam Al-Quran berkaitan dengan Bal'am bin Ba'ura yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab. Bal'am bin Ba'ura ini diberi oleh Allah doa yang mustajab. Sehingga setiap kali beliau berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang agung, doanya diijabah oleh Allah. Tapi dia tinggal bersama masyarakat yang memusuhi Nabi Musa. Bal'am ini tinggal bersama masyarakat yang memusuhi Nabi Musa. Lalu ketika Nabi Musa itu mendatangi kaum ini, mereka ingin menolak Nabi Musa. Masyarakatnya meminta kepada Bal'am, doakan agar Nabi Musa celaka. Kamu kan orang yang doanya diijabai. Coba, diberi oleh Allah doa yang mustajab, tapi doa itu digunakan untuk melawan sang Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Salam kama thalika yalhath. Ada di surat Al-A'raf ayat 175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Siapakah dia? Orang ini adalah manusia yang sering disebut dengan Bal'am bin Ba'ura. Dalam keterangan ada yang mengatakan Bal'am bin Abar dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dan yang lainnya dari Masruq dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang firman Allah, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan qala huwa rajulun min bani Israil yuqal lahu Bal'am bin Abar." Dalam riwayat yang lain, dia adalah orang yang doanya mustajab. Dan ada ya, ini seperti keterangan Ibnu Abbas, namanya adalah Bal'am bin Ba'ur.
Wa qala Tsaqif Umayyah bin Abi Sult. Nah, jadi intinya di sini banyak yang menyebutkan namanya adalah Bal'am. Dan ada banyak versi keterangan ulama berkaitan dengan nama orang ini, namun dia adalah orang yang punya doa yang mustajab. Malik bin Dinar mengatakan, kana min ulama Bani Israel. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel. Wa kana mujabat da'wah. Dan dia doanya mustajab. Yuqaddimunahu fi syada'id. Dan dia diminta untuk berdoa ketika sedang mengalami kondisi kesulitan. Ba'athahu Nabiyallahi Musa ila malaki Madian yad'uhu ilallah fa'aqta'ahu wa'ata'. Diutus oleh Musa alaihissalam untuk menemui Raja Madian agar mendakwai mereka. Namun ternyata dia malah berbelok dan mengikuti agamanya Raja Madian dan meninggalkan agama Musa, lalu mendoakan keburukan untuk Musa. Nah, yang terjadi saat dia mendoakan keburukan untuk Musa, di sini diceritakan, waktu dia mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah keburukan kepada Musa." Lidahnya itu berbelok. "Ya Allah, berikanlah keburukan untuk kaumku." "Ya Allah, berikanlah keburukan untuk kaumku." Seperti itu terus. Sehingga ketika dia berdoa memohon kepada Allah agar Musa ditimpakan keburukan, justru dia itu lidahnya berbelok. "Ya Allah, berikanlah keburukan untuk kaumku." Subhanallah. Maka kaumnya marah, ya. Karena dia berkali-kali berdoa, tapi justru yang dia doakan adalah keburukan untuk kaumnya. Akhirnya orang ini pun dihukum oleh kaumnya. Baik. Jadi, Allahumma alaika bi Musa, ya Allah, berikanlah keburukan kepada Musa. Tapi saat dia mengucapkan Allahumma alaika bi qaumi. Ya Allah, berikanlah keburukan untuk kaumku. Kaumnya akhirnya marah, kemudian orang ini diantemi, dihukum sama kaumnya. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi oleh Allah ayatina, ayat-ayat kami, fansalakha minha, namun dia malah membelot, dia menyimpang. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian dia diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang menyimpang. Nah, sehingga ada manusia yang dia diberi nikmat oleh Allah, tapi dia gunakan nikmat itu untuk maksiat. Dan ini sebagaimana kisah Bal'am yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat 175. Ya. Nanti Anda bisa baca keterangannya di Quran-Quran terjemah berkaitan dengan Bal'am bin Ba'ura. Nah, yang terbaik adalah ketika orang menggunakan nikmat itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat itu digunakan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Sampai pada akhirnya nikmat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihisab. Ya, atau kalaupun menjalani hisab, hisabnya akan dipermudah. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Gambaran tentang Sulaiman alaihissalam adalah orang yang demikian, ya, sempurnanya dalam bersyukur kepada Allah. Orang yang demikian hebatnya dalam bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah jadikan sebagai sebagai panutan dalam masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Sad. Ada di Al-Qur'an surat Sad tentang nikmat yang Allah berikan kepada Sulaiman. Apa yang Allah firmankan di surat Sad tentang nikmat Sulaiman? Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Surat Sad ayat 39.
Allah tunjukkan beberapa nikmat Sulaiman. Fasakharna lahur rih. Aku tundukkan kepada Sulaiman angin. Ada di ayat 36. Fasakharna lahur rih. Aku tundukkan kepada Sulaiman angin. Tajri bi amrihi. Yang angin itu bisa berjalan sesuai perintah Sulaiman. Mau disuruh ke kanan, ke kiri, ke kiri. Wasyayatin. Dan juga setan yang ditundukkan di bawah Sulaiman. Kullabanna, ada setan yang pintar membuat bangunan, wa ghawwas, dan ada yang pintar menyelam. Wa akharina muqarranin fil asfad, dan yang lain adalah nikmat-nikmat yang berpasangan. Hadza ata'una. Lalu Sulaiman dikatakan oleh Allah, ini adalah pemberian kami. Famnun au amsik bighairi hisab. Silahkan kamu berikan ke orang lain, silahkan kau makan sendiri bighairi hisab, bebas hisab. Masya Allah. Ya. Ada di surat Shad ayat 39. Kenapa beliau bebas hisab? Karena Sulaiman alaihissalam menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Kita kalaupun tidak bisa demikian, minimal kita berusaha menggunakan nikmat itu dengan baik, sehingga nikmat itu tidak mendatangkan sumber bencana ketika di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Demikian gambaran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran yang bisa kita saksikan melalui kisah-kisah orang masa silam berkaitan dengan sikap terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Baik. Sambil menunggu Ustadz Ami Nurbait untuk kembali, jadi saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, jika ada pertanyaan tentang materi kajian pada siang hari ini bisa langsung di drop di kolom chat maupun di grup koin kecil. Baik, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan khususnya tentang tema yang kita angkat pada siang hari ini, yaitu nikmat untuk maksiat. Beberapa poin yang menarik telah disampaikan oleh Ustadz, dan ada beberapa pertanyaan Ustadz, baik di kolom chat Zoom meeting kita pada siang hari ini maupun di grup WhatsApp. Kami akan bacakan pertanyaan maupun komentar dari teman-teman yang sudah masuk, menyusul nanti bahwa setiap pertanyaan yang kami bacakan akan langsung dijawab maupun direspon oleh Ustadz, dan kami dari teman-teman tim panitia akan mencatat untuk diberikan hadiah. Baik, bismillah, pertanyaan yang pertama. Dari saudara kita yang bernama Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fikum ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Adapun pertanyaan saya seputar istidraj. Ketika seorang manusia dapat nikmat berlimpah, tetapi di saat yang sama maksiat tetap istiqomah dijalankan, tandanya ia sedang diuji Allah dengan istidraj. Namun sangat susah seseorang hamba Allah bisa menyadarinya, terlebih maksiat itu kebanyakan meliputi perkara-perkara yang menyenangkan. Dalam situasi ini bagaimana seorang hamba bisa segera menyadari akan istidraj dan bisa kembali ke jalan ketaatan atau bertobat? Atau bagaimana kiatnya agar kita terhindar dari istidraj tersebut? Jazakallahu khair Ustaz. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Tentang definisi istidraj sebagaimana yang umum kita kenal ya. Kalau masyarakat Jawa menyebutnya diujo, dilulu, dibiarkan tenggelam dalam kegiatan maksiat sampai akhirnya datang hukuman belakangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman itu dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya,
Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka meninggalkan ma dzukkiru bihi, peringatan yang diberikan kepada mereka. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Coba kita bukakan ayatnya. Berkaitan dengan keberadaan orang yang istidraj. Ada di surat Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi umatnya para nabi di masa silam yang mereka kufur kepada Allah. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Di ayat 42 Allah menyebutkan bahwa Allah telah mengutus para rasul pada umat-umat sebelummu wahai Muhammad. Lalu di ayat 44, kemudian di ayat 43, keberadaan orang-orang yang ingkar kepada Rasul itu, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun, dan setan menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka tidak sadar dengan penyimpangannya. Falamma nasu ma dzukkiru bi, ketika mereka sudah meninggalkan ma dzukkiru bi, peringatan yang Allah berikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', aku bukakan untuk mereka segala sesuatu yang bisa mereka nikmati. Sehingga saat mereka dalam kondisi durhaka itu, nabinya ditolak, nabinya diusir, dakwah nabi ditolak, bahkan diberi banyak ancaman, justru mereka dapat banyak nikmat. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', aku bukakan kesempatan bagi mereka banyak pintu-pintu rizki. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka merasa bangga, merasa begitu gembira dan senang, bima utu, dengan nikmat yang diberikan kepada mereka. Akhadnahum baghtah, aku datangkan kepada mereka hukuman baghtatan, ya, dalam kondisi tiba-tiba. Aku datangkan hukuman kepada mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Tayyib. Dan ayat ini disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan orang yang melakukan istidraj. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Kalau kau melihat Allah memberikan kelonggaran harta dan kelonggaran dalam masalah dunia kepada hamba, di saat yang sama dia bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj, itu adalah istidraj. Dia dilulu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ada di Musnad Imam Ahmad berkaitan dengan ayat ini. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita menyadari kalau itu adalah istidraj? Kadang istidraj itu tidak disadari. Bahkan Allah jadikan orang itu la yash'urun, tidak merasa. Maka di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di surat Al-A'raf ayat 182 Allah mengatakan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun
orang-orang yang mendustakan ayat kami, akan kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, sementara mereka tidak tahu, mereka tidak merasa. Juga sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Qalam ayat 44, fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan aku dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku berikan istidraj kepada mereka sementara mereka tidak tahu. Sehingga istidraj itu bagian dari hukuman, dan orang yang mengalami istidraj dia dibutakan. Maka dia tidak tahu kalau sebenarnya ini adalah awal dari kehancuran dia, awal dari kebinasaan dia. Min haitsu la ya'lamun. Maka kalau bukan karena hidayah dari Allah, seorang hamba tidak akan bisa selamat dari istidraj. Karena itu, kalau kita sudah tahu ini, istidraj itu bisa membuat orang jadi buta. Kata kuncinya cuma satu. Kata kuncinya satu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqul luju' wal iftikar ila Allah wa talabul hidayah minhu. Kita kembali kepada Allah, merasa butuh di hadapan Allah dan meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci untuk bisa selamat dari istidraj. Sehingga Anda sering-sering berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit, dari kondisi istidraj, dan memberikan hidayah kepada kita. Sehingga kita tidak kebablasan ketika mendapatkan nikmat, namun kita iringi nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan ditambah lagi adalah belajar ya. Dengan belajar kita akan mengenal mana yang baik, yang mana yang buruk. Saya tadi baru saja mendengar ada seorang karyawan bank yang dia itu rajin ibadah ketika bekerja di bank. Dia cerita, dulu saya kerja di bank tuh rajin sholat duha. Dan ada dzikir yang kami baca setiap pagi, sore atau apa, ketika kerja di bank itu. Dan itu bank ribawi, bank konven, bank ribawi. Bahkan diberikan tausiah di bank, ada kajian-kajian di bank. Kalian itu sedang berjihad di jalan Allah, mencari nafkah untuk keluarga dan seterusnya. Sampai dia bilang, kami itu pernah bubar dari forum kajian itu, kajian di masjidnya bank ya. Kami pernah bubar di forum kajian itu dari masjidnya bank. Kemudian sambil meneriakkan, Bismillah, kita jihad, Allahu Akbar. Mari kita jihad. Masya Allah. Padahal dia mau melakukan praktek riba. Dan dia merasa, Masya Allah, sedang mendapatkan motivasi untuk berjuang dalam kemaksiatan. Tapi dia merasa itu jihad. Karena tadi dikelabui oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dia nggak ngerti tentang riba, memotivasi orang untuk bermain riba. Itu sampai kata dia ketika keluar dari masjid itu, Bismillah kita berjuang, Allahu Akbar. Bayangin, Allahu Akbar mau berbuat dosa, mau berperang dengan Allah, tapi dia teriak Allahu Akbar. Subhanallah. Dan itulah istidraj. Jadi orang ketika istidraj buta, Pak. Makanya kata kuncinya adalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah-olah di posisi yang benar, pada aslinya dia itu tenggelam dalam kesalahan. Nah. Tayyib, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas jawaban dari pertanyaan dari saudara Dedi tadi. Baik Ustadz, izin bertanya Ustadz, kami boleh diizinkan bertanya berapa soal lagi Ustadz? Jam 2.15 atau baik 5 menit lagi enggak masalah insyaallah. 5 menit lagi. Baik, kami akan bacakan satu pertanyaan lagi Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah diperbolehkan memohon nikmat Allah dalam doa dengan bertawasul atas perbuatan baik kita, misalnya bersedekah atau perbuatan baik lainnya? Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya diperbolehkan bertawasul dengan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang
isinya adalah cerita Nabi SAW tentang kejadian 3 orang di masa silam yang mereka beristirahat di dalam gua, lalu tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dan menutupi pintu gua. Sampai akhirnya mereka nggak bisa keluar. Lalu mereka bertawassul dengan amal yang pernah mereka lakukan, 3 orang ini. Sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf, yang pernah kita baca, ada di Riyadhus Shalihin di bagian awal, di bab tentang niat ya. Kemarin baru saja kita pelajari di kajian Kamis pagi ba'da subuh. Maka tawassul dengan amal soleh hukumnya diperbolehkan. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tawassul dengan amal soleh berupa iman. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir dari surat Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Innana sami'na munadiyan. Di Ali Imran ayat 193. Wahai Rabb kami mendengar Rasul yang mengajak untuk beriman. An aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa'amanna, lalu kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Sehingga kita bertawassul dengan amal berupa iman. Dan iman termasuk amal. Kita bertawassul, ya Allah, aku telah beriman kepadamu, Engkau, maka ampunilah aku. Sebagaimana boleh bertawassul dengan amal berupa iman, dengan amal berupa salat, sedekah dan yang lainnya, kita juga boleh bertawassul dengan amal-amal yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz. Jazakallahu khair atas pemaparannya. Baik, sebelum kita tutup acara kajian pada siang hari ini, kami ingin sekali lagi meminta Ustadz untuk memberikan ikhtitam atau kesimpulan dari apa yang telah kita kaji pada siang hari ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat kita masih mau belajar. Karena nggak semua orang punya peluang semacam ini. Karena itu, bagi Anda yang masih mau mendekat kepada ilmu, itu adalah anugerah. Dan orang bisa bersyukur karena dia dikasih hidayah oleh Allah untuk bersyukur. Karena itu, terkadang seseorang, dia ketika dapat nikmat, sudah tahu itu nikmat, namun dia tidak menyikapinya dengan rasa syukur. Karena ditutup kesempatan dia untuk bersyukur. Waliyadzubillah. Sehingga dalam doa yang tadi dibaca oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, arahkan aku, bahasa lainnya, paksa aku untuk bersyukur dengan nikmat-Mu. Paksa aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Nah, sebab orang ketika tidak bersyukur alias kufur nikmat, bisa jadi nikmat itu akan berbalik menjadi musibah bagi dia. Dan seseorang ketika bersyukur, Allah janjikan, maka wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur hakikatnya itu untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena itu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar diberi anugerah mudah bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu agar selalu bisa mengingatmu, wa syukrika, dan rajin bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah sebaik mungkin kepadamu. Sebab syukur butuh hidayah dari Allah, butuh petunjuk. Dan taufik syukur itu termasuk taufik yang besar. Sebab salah satu di antara godaan setan, tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika setan itu menggoda manusia, setan mengatakan di hadapan Allah,
dan engkau tidak akan menjumpai banyak di antara mereka yang bersyukur. Sehingga digoda oleh setan, akhirnya manusia tidak pandai bersyukur. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.